Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Makassar, Bali, Medan, mana lagi? Surabaya, mana lagi? Udah ya, Makassar udah gue sebut. Jayapura, Papua, Bali udah, Denpasar udah ya, apalagi? Banjarmasin, iya, apalagi? Aceh, Somawe, apalagi? Seluruh Aceh, apalagi? Yang Indonesia Timur ya, semua mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ini menjadi barokah. Makasih loh, pagi-pagi udah pada bangun ngeliatin saya. Sesungguhnya saya sedang belajar ya, bukan sedang mengajar. Hari ini kita akan lanjutkan tentang respon. Tapi sebelum lanjut tentang respon, kita tuntasin dulu PR kita. Kemarin kan kita baca Al-Fatnya baru separuh tuh ya. Nah, silakan pemirsa buka dulu. Surah Al-Fat, surah ke-48 ya. Surah ke-48 kemarin kita sampai ayat berapa ya? Sampai 18 kan? Oke, sekarang kita lanjut ayat 19. Yang ini nggak usah diikutin, dengerin aja. Kalau mau ikutin bareng, baca bareng silakan. Pemirsa yang lagi butuh-butuh ketenangan, ya. Lagi butuh ampunan, lagi butuh nikmat, lagi butuh hidayah, petunjuk, lagi butuh pertolongan, lagi butuh ketenangan, lagi butuh bantuan. Itu baca surah Al-Fat keren banget. Keren banget. Saya ulangi ya. Ikutin ya. Kalau kita, ayo. Lagi butuh banget. Kemenangan. Ampunan. Ya. Nikmat dan kesempurnaan nikmat. Ayo pemirsa ikutin beneran nih. Dan kesempurnaan nikmat. Hidayah, petunjuk, bimbingan, pertolongan, ketenangan, bala bantuan, sampai kemudian surga. Dan bebas dari neraka. Baca surah Al-Fat. Lagi coba. Baca surah Al-Fat. Baca surah Al-Fat. Komplit. Benar, asli. Saya hampir tiap hari bacain. Dan alhamdulillah tuh. Di urusan apa aja menang aja. Bener. Beneran. Bukannya sombong gitu nih. Nih, zaman dulu nih ya, kita MTQ nih, MTQ. Terus saya juara 2. Kan jadi tidak bisa ikut kompetisi ke level berikutnya kan. Orang-orang kecamatan datang ke saya. Ngabarin kepada umi saya, pada nenek saya, pada ibu saya, bahwa yang juara satunya sakit. Gitu. Yang juara satunya sakit. Jadi saya ngegantiin yang juara 1 di level berikutnya. Ya Allah ya Karim, di level berikutnya saya juara 2 lagi. Di level wali kota. Udah saya pulang aja ke rumah. Lah ke rumah londang. Lah 2 hari kemudian saya disuruh masuk TC. Terus saya tanya, lah kok bisa? Kenapa? Yang juara satunya didiskualifikasi. Oh jadi saya naik lagi, gitu. Akhirnya juara 1 di DKI zaman dulu. Tim futsal, ada tim futsal. Terus dia baca sholawat, baca macam-macam. Termasuk dengan izin Allah nih cerita ya, kalau emang mau teman-teman. Kan surat Al-Fat mengandung kemenangan kan. Nah, alhamdulillah si futsal ini gak dapat juara bos. Tidak dapat juara 1, tidak dapat juara 2, tidak dapat juara 3. Tapi tiba-tiba ada juara favorit loh. Bisa begitu coba. Juara favorit pilihan penonton. Hadiahnya sama juara 1. Ustadz, ya ini bahasa Betawi ya. Ada lagi orang ya mau masukin barang ke satu pabrik. Alhamdulillah kalah tuh loh.
Terus dia baca tuh amalan-amalan yang bisa mendatangkan kemenangan. Subhanallah loh, dikasih sama Allah pabrik yang 2 kali lebih hebat daripada pabrik yang dia mau masukin barang itu. Ya kita ulangi lagi. Kalau mau, ayo. Kemenangan. Ya, di urusan. Apa aja. Urusan. Di mana aja. Urusan. Sama siapa aja. Baca surah Al-Fat. Apalagi kan kita ini kan tiap hari kompetisi terus, betul kan? Tiap hari loh, kita kerjanya berkompetisi terus. Ada tanah di depan rumah kita. Oh kita balapan tuh main punya duit. Sedangkan misalkan kalau di depan ini tetap punya kita nggak ada pemandangan yang menghalangi kita ngelihat Gunung Merapi misalnya. Itu kan problem kalau dibeli sama orang. Begitu dibeli sama orang terus dia bangun hotel, mati udah kita. Gak bisa ngelihat gunung kan? Ya? Nah kan berkompetisi tuh. Asal tujuannya baik, nggak ngeganjel orang. Ya, kita bacain aja tuh surah Al-Fat, bacain sholawat. Tanah itu insya Allah. Insya Allah. Apakah itu tanah itu bisa kebeli sama kita? Atau dicarikan jalan sama Allah? Kemenangan. Ikutin lagi. Kalau kita, ayo. Mau ampunan. Baik. Dosa yang dulu, yang lama, yang kemarinan, dan yang akan datang. Baca surah Al-Fat. Siapa sih nggak punya dosa di masa lalu? Ya kan? Siapa coba? Nggak ada bos. Padahal redaksinya surah Al-Fat itu dia. Liyaghfirolakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sungguh kami memberikan juga apa? Ampunan kepadamu, wahai Muhammad, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Terus saya bilang, siapa? Ayo ikutin. Siapa? Yang ingin dapat nikmat. Lalu sempurna kenikmatan itu. Baca Al-Fat. Saya kasih contoh ya pemirsa. Saya pengen ketoprak nih, umpama. Pengen ketoprak itu adalah sebuah kenikmatan. Kapan? Ketika benar-benar ada tukang ketopraknya. Betul gak? Sebuah nikmat belum tentu sempurna. Bisa jadi kita nggak bisa menyentuh nikmat itu karena tidak diizinkan oleh Allah. Atau bagaimana saya mau makan ketoprak? Saya lagi ngajar di sini. Tiba-tiba ada yang bangun. Saya yang beliin Pak Ustadz. Coba. Tambah lagi nikmat. Gue nggak keluar duit. Wah itu dah tambah nikmat namanya. Itu namanya sempurna. Menikah. Menikah nikmat tidak? Woi, pemirsa, woi teman-teman di studio, menikah nikmat tidak? Kata siapa? Kata siapa menikah nikmat? Tanya sama yang lagi berantem sono. Wah nyesel kawin sama lo, gitu katanya. Iya kan? Apa kata yang satu lagi? Gue lebih nyesel lagi. Belum tentu. Nah, ketika kemudian orang mendapatkan nikmat, perlulah nikmat itu apa? Disempurnakan. Ayo ikutin. Ketika kita mendapatkan nikmat, ayo. Perlulah nikmat itu disempurnakan. Ini dari Allah, ini juga oleh Allah. Nah, orang tadi sendiri nambah nikmat nih dia berdua. Terus nikmat itu disempurnakan. Dua-duanya humble, rendah hati, baik punya, positif. Terus ditambah. Disempurnakan nikmat itu. Dikasih rumah oleh Allah. Oke? Kemudian tambahin lagi nikmatnya. Dikasih anak-anak yang lucu-lucu, yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng, yang keren-keren, yang disiplin. Wah pokoknya nikmatnya sempurna. Terus nikmat itu terus sempurna. Sampai kesempurnaan itu, sini pemirsa. Sampai kesempurnaan itu muncul apa? Fauzan ya, fauzan azima di ayat 5. Di ayat 5 pemirsa, lihat ujungnya. Lihat ujungnya, tayangin di TV. Tayangin di TV. Ujung ayat 5 surah Al-Fat. Ujung ayat 5 surat Al-Fat, tayangin ya. Wa kana dzalika indallahi fauzan azima. Perhatikan, lihat sini. Tahan ya, layar kacanya tahan.
Nanti akan ada dua puncak kenikmatan dan puncak kesengsaraan. Jadi ada dua. Yang satu fauzan azima. Fauzan azima. Nanti ada wasaat masira. Puncak kenikmatan, puncak kesengsaraan. Kan tadi ada liyutimma ni'matahu, betul? Ada liyutimma ni'matahu. Disempurnakan nikmat. Tapi juga ada yang disempurnakan apa? Kesengsaraannya. Wasaat masiro. Ini kita neraka nih. Udama misalkan di dunianya kita miskin, bodoh, hancur, habis-habisan, sengsoro. Ternyata makin sempurna gitu loh. Di akhiratnya kita di neraka pula. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo kita baca. Na'udzubillahi. Ayo. Min dzalik. Kami berlindung daripada itu ya Allah. Nah kalau bisa kita terus sempurna sampai kemudian apa? Fauzan azima. Apa nih fauzan azima? Kita masuk surga. Ketemu sama Rasul. Ya Allah, ini wajah Rasul. Udah gitu Rasul malah pegang tangan kita. Rasul meluk kita, nyium kita. Lalu ngenalin, inilah Khadijah, inilah Aisyah, inilah istri-istriku ketika di dunia, inilah anak-anakku. Uish. Mansur, kamu dengar Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman bin Ali, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Kamu pernah dengar? Pernah ya Rasulullah. Saya panggil ya. Ya Abu Bakar, mari. Ya Utsman. Oh itu sempurna nikmat. Tambah sempurna lagi nikmat ketika kemudian kita diajak sama Rasulullah. Kemana? Ketemu Allah. Selesai urusan. Yuk. Ya. Kita terusin, ikutin saya. Yang pada pengen, yuk. Yang pada pengen. Petunjuk. Hidayah. Bimbingan. Baca surah Al-Fat. Komplit kan? Ikutinlah, komplit kan? Susah lo bos, ente skripsi, gak ketemu pembimbing. Waduh, bisa kelempar semester berikutnya itu. Bukan soal Anda gak bisa, tapi gak ada pembimbingnya. Lah, bagaimana? Anda pengen buka usaha, gak ada mentornya. Anda pengen jalan. Anda pengen jalan kemana nih? Tapi gimana? Alamatnya gak ada. Sherlocknya gak ada. Udah kita kayak orang kebingungan. Nah, terusin ikutin lagi. Dan siapa aja, ayo. Yang pada pengen pertolongan. Baca surah Al-Fat. Kapan sih kita gak butuh pertolongan di dunia ini? Kapan? Baik yang direct maupun yang indirect. Yang indirect tuh begini bos. Kita dari rumah menuju kantor. Jangan sangka kita bisa nyampe gara-gara kemudian kita. Enggak. Kita bisa nyampe karena ditolong, ya kan? Siapa yang nolongin kita secara manusia aja banyak banget tuh. Ada yang ngatur lalu lintas, betul tidak? Ada yang dagang bensin, betul tidak? Ada yang nyapu jalanan, betul tidak? Ada polisi lalu lintas, betul tidak? Ada yang jaga begini, jaga, betul tidak? Sampai kemudian ada satpam-satpam yang secara tidak langsung nih. Satpam-satpam, security, dia kemudian jagain kita. Kita dari sini nih. Tapi security berdiri di sini. Terus begini loh. Sering begitu kan? Terus kita berhenti kan? Lah, dia aja itu nolongin kita sebenarnya, bukan ngalangin. Sebab apa kalau nggak ada dia coba? Tiba-tiba main keluar aja mobil dari gedung kan, vocang tabrakan. Jadi sesungguhnya kita perlu pertolongan Allah terus. Nah karena kita perlu pertolongan Allah terus, nanti dia suruh siapa aja yang dia tunjuk, yang Allah tuh buat nolongin kita. Makanya saya baca Al-Fat tiap hari. Saya baca Al-Fat tiap hari. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo ikutin lagi. Siapa orang yang perlu ketenangan, ketentraman, keamanan, kenyamanan, sekaligus bertambahnya iman, keyakinan, kepercayaan, tauhid yang bagus kepada Allah. Ya bareng-bareng baca surah Al-Fat.
Komplit kan? Ya Allah, makasih ya Allah. Ya, yaudah kita langsung baca dulu surah Al-Fat nih. Ayat 19 ya sekarang ya. Mulai dari ayat 19. Nggak usah diikutin, dengerin aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maghanima katsiratan ya'khuzunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khuzunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarah fastaghlagha fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa, kapan ya saya pengen bikin seminar Al-Fat gitu? Ya. Doain saya ya, kita bisa bikin seminar Al-Fatih. Ya. Seminar Al-Fatih. Seminar tentang kemenangan, pertolongan, keamanan, ketentraman, kenyamanan, perlindungan, ampunan, dan puncaknya nanti fauzan azimat dan saat masir. Kita terhindar dari neraka sekaligus kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Doain sekaligus sebagai nanti off air ya. Program tawakal ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah izinkan bikin seminar buat saudara semua. Amin. Dari mana-mana deh tuh ya, dari luar kota, Pak. Insyaallah nih supaya ada kemenangan buat kita semua. Karena surah Al-Fat ini juga adalah bentuk respon terbaik Nabi. Keren kan? Ini kan cerita bagaimana Nabi diusir kan? Pemirsa. Nabi diusir dari kota kelahirannya Makkah Al-Mukarram. Tapi responnya cakep. Dari orang yang terusir, diusir, malah bangun kota baru, Madinah namanya. Gitu. Elah. Hebat nih. Kalau respon kita cakep bener deh. Akhirnya diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Fat. Nabi dapat 2 kota kan. Dapat Madinah, sama dapat apa?
Makkah. Kita belajar loh, the best response from the best man in the world. Saya ulangi pemirsa ya. Dari orang yang diusir, terusir dari kota Makkah. Tapi kemudian Nabi memberikan respon apa? Kemenangan bos. Dia bikin kota yang kedua dengan izin Allah, Madinah Al-Munawwarah. Dulu Madinah bukan Madinah bos, namanya Yathrib. Yathrib. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Saya doain pemirsa, ya aminin, aminin, aminin. Ya Allah, amin, amin, amin. Ya Allah, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perjalankan para pemirsa ya tawakal ini ya Allah ke kota suci Mekah dan ke kota suci Madinah. Amin. Bersama keluarganya dan siapa aja yang mau dia angkat, yang mau dia berangkatin, yang mau dia pergiin haji dan umrah. Amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa angkat tangannya. Angkat tangan semua. Angkat tangan semua. Posisi tangannya begini ya. Yang begini posisi, tapi begini. Oke. Dan bayangkan di depan saudara Ka'bah. Saudara pejamkan mata dan bayangkan di depan saudara Ka'bah. Ikutin saya. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Insyaallah dah berangkat. Pemirsa, by the way, dari tadi saya baca surah Al-Fat, saya ngelihat layar kaca. Pemirsa, by the way, ketika saya tadi membaca surah Al-Fat, saya ngelihat layar kaca. Ya Allah, penerjemah kita untuk mereka, saudara kita yang tidak bisa mendengar, itu diam. Diam. Benar-benar diam. Artinya apa? Dia tidak mampu menerjemahkan dengan gerakan tangan untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa mendengar. Allah. Sedih saya. Sedih. Berasa gak sih pemirsa? Ketika saya ceramah, dungdang ceramah. Teman-teman kita yang tidak mampu mendengar, tapi dia melihat, mereka melihat layar kaca, tahu apa yang saya omongin. Karena mereka membaca gerakan bibir saya, sekaligus diterjemahkan pakai gerakan tangan kan. Tapi setiap kali, in every single time, setiap kali kita kemudian membaca Quran, penerjemah diam. Tanda dia tidak mampu, tanda dia tidak bisa menerjemahkan yang saya baca. Dan itu berarti yang tidak bisa mendengar, tidak mendengar bacaan Quran saya. Ya Allah. Semoga ya Allah, Kau memberikan surgamu buat teman-teman kami yang tidak bisa mendengar. Dan pada saatnya nanti dia menghadapmu ya Allah, Engkaulah langsung yang mendengarkan Quran bagi telinganya. Ya Allah, Engkau berikan anugerah kepada mereka, teman-teman kami, saudara kami yang tidak bisa melihat tayangan ini, hanya bisa mendengar. Jika nanti beliau atau mereka sudah menghadapmu ya Allah, berikanlah anugerah terbaik agar mereka sekali melihat adalah melihat Engkau ya Allah, melihat surgamu ya Allah, melihat nabimu ya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi walhamdulillah. Dan tampaklah juga betapa dungunya kita. Dungu kan?
Ada suara yang baik, kenapa kita memilih suara yang jelek? Ada suara yang memuji, kenapa kita memilih suara yang menghina? Kenapa kita konsentrasi di omongan-omongan yang jelek itu? Pendek lo, gendut lo. Kenapa kita harus memilih? Padahal kan kita bisa mendengar yang lain, betul kan? Miskin lo. Kenapa? Ustadz, kenapa? Kenapa kita harus memilih kalimat-kalimat yang itu yang kita dengar? Padahal kita bisa mendengar dan kita boleh memilih yang mana yang kita dengar. Allah. Dan bodoh juga kita ketika kita tidak mampu mendengar suara azan. Ketika tidak mampu kita mendengar suara ngaji. Padahal kita bisa mendengar suara azan, bisa mendengar suara ngaji. Tambah bodoh lagi saya bila kemudian saya malah mendengar ucapan-ucapan yang yang membawa pada maksiat. Ya Allah, ampunilah pendengaran kami ya Allah. Makasih ya Mbak yang sudah menerjemahkan. Saya ngeliat dari layar kaca. Kalau saya lagi baca Quran, Mbak diam. Makasih ya. Saya lagi ngeliatin TV nih. Mbak jadi hidayah buat saya. Masya Allah. Doain saya biar jadi ustadz beneran. Pemirsa, kita masih bicara tentang respon. Bagaimana kemudian bila respon kita baik, baiklah adanya. Masih ingat pemirsa? Sepasang suami istri, pemilik 18 tahun lebih, ruko yang akhirnya hari itu terbakar. Responnya baik. Kemarin saya sampaikan, pegangan tangan gitu sama istrinya. Ya, pegangan tangan, kemudian dia sampaikan, ya Allah, tugas ruko ini selesai. Tugas kios ini selesai. Tugas lapak ini selesai. Tugas toko saya selesai ya Allah. Kemarin anak saya baru saja yang terakhir, yang bontot ya Allah, yang bungsu, wisuda. Makasih ya Allah. 18 tahun engkau memberikan kayak saya toko yang tidak ada masalah. Ya Allah, urusan selanjutnya, urusan engkau ya Allah. Udah, dia urus saja, data apa segala macam, terus pulang. Akhirnya terjadi apa? Anak-anak kelima, semua anak-anak jadi pengusaha. Subhanallah. Kerjaan si ibu kemana sama si bapak? Ke Turki, ke Dubai. Allah. Asik? Sampai ketemu pemirsa. Kangen saya. Gak sabar nunggu hari Kamis besok. Episode ke-16. Tanggal 21 Maret. Insya Allah lah. Allah kasih kita sehat. Buat teman-teman Indonesia bagian timur, makasih lah. Udah ngebahagiain saya. Karena di Indonesia bagian barat jam 4 subuh. Teman-teman ada yang jam 5, ada yang jam 6 kan? Allahu Akbar. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.